Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 5 akan mempresentasikan hasil dari berita yang kami dapatkan. Sebelum kami mempresentasikan hasilnya, saya akan memperkenalkan kelompok dari kami. Yang pertama ada saya, Violeta Febiana. Rekan saya ada Mailani Pratiwi, Firda Azahra, Vina Isnaini, dan Andi Tasya Maafira. Nah, selanjutnya dari berita pertama, yaitu berjudul Asyiknya Belajar Berita dengan Metode Project Based Learning. Berdasarkan berita di atas, elemen yang cocok adalah wartawan berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan, alias nyambung. Seperti berita yang disampaikan oleh Ibu Siti Maruya sebagai guru kelas 6 SD Negeri 1 Sambiroto Kajen menyampaikan bahwa di sekolah dasar kelas 6 bab tematik peristiwa, masa pembelajaran bahasa Indonesia memberikan pembelajaran materi menyimpulkan isi berita. Siswa belajar mendengarkan berita melalui koran, radio, dan televisi. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menyimpulkan isi berita dengan benar. Berikut adalah isi dari berita pertama. Lanjut berita kedua adalah penyerapan bantuan COVID terkendala data. Berdasarkan berita tersebut, elemen yang cocok adalah jurnalisme itu mengejar kebenaran. Kebenaran itu dibangun secara perlahan, maka jadilah peristiwa itu dilihat secara utuh. Seperti berita pada Radar Semarang oleh Bapak Wasis Prabowo sebagai Kepala BPKP Jateng mengatakan bahwa kami bahkan sempat menemukan banyak kirisan data hingga 59.000 dan 360 data invalid. Beliau mengaku telah menemukan banyak permasalahan terkait data-data tersebut. Padahal bagi KPM yang sudah menerima bantuan dari salah satu sumber seharusnya tidak menerima bantuan dari sumber lain. Berikut penjelasan dari berita kedua. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mailani Pratiwi. Berita ketiga yaitu 50 destinasi wisata tunggu izin operasi. Selanjutnya, berdasarkan elemen yang cocok di atas adalah 1. Komitmen wiratawan kepada masyarakat dan kepentingan masyarakat. Wartawan di sini berusaha untuk memberikan sebuah berita fakta, informasi yang didapatkannya langsung dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Jateng yang telah menyebutkan sudah ada 210 tempat destinasi wisata di Semarang sudah beroperasi dari 690 tempat wisata dan sebanyak 50 destinasi lainnya di Jateng. Sedang menunggu izin beroperasi dan Disporapar, Kepala Disporapar Jateng Bapak Sinung N. Rahmadi menyebutkan bagi destinasi wisata yang mau dibuka tentunya harus dilengkapi izin. Bagi destinasi wisata yang berada di zona hijau dan kuning baru diperbolehkan buka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Apabila daerah yang masuk kategori zona merah penyebaran COVID-19 sudah jelas, tempat wisatanya tidak boleh dibuka. Selanjutnya, berita keempat, patut dicontoh warga Kebonan sediakan internet gratis untuk belajar daring. Selanjutnya, berdasarkan elemen yang cocok di atas adalah komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Wartawan menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai salah satu alternatif belajar di tengah pandemi dengan menggunakan sistem daring atau online. Namun tak sedikit banyak para orang tua yang mengeluh pengeluaran yang membengkak untuk beli kuota. Pada saat itulah akhirnya seorang ketua RT 04 RW 4 Kebonan dengan Bapak Slamet Sugiarto membuat fasilitas internet Wi-Fi gratis. Terdapat 3 titik rumah warga yang dijadikan tempat belajar online mulai pukul 7 sampai 3 sore serta sistem belajar secara bergantian. Setiap titik cukup untuk 5 sampai 10 anak
agar pembelajaran tetap nyaman dan tidak berkerumun. Karena wilayahnya berada di zona merah, pihaknya juga membedakan protokol kesehatan bagi siswa yang akan mengikuti belajar online, salah satunya dengan mewajibkan anak-anak memakai masker saat belajar, jaga jarak antar lainnya, dan disediakan tempat mencuci tangan. Anak-anak juga dilarang untuk mengakses game online serta mengakses hal-hal yang tidak menyangkut tugas dan pembelajaran sekolah. Fasilitas ini semua tidak hanya untuk warganya yang di sekitar lingkungannya, tapi tujuannya memang untuk belajar online bagi siapa saja yang ingin belajar menggunakan fasilitas ini boleh saja, akan tetapi tidak diperbolehkan bermain game dan lainnya yang tidak bermanfaat. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Firda Azhara, silakan. Ganti dulu. Berita kelima, yaitu cari solusi rumah terdampak underpass. Jenis dari berita ini adalah berita yang tidak langsung atau biasa yang disebut soft news. Berdasarkan berita tersebut terdapat elemen jurnalisme mengejar kebenaran atau truth. Kebenaran dalam berita ini adalah berupaya memberikan solusi terhadap rumah terdampak dengan membangun rumah menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CER, ya sehingga layak huni. Wali Kota Surakarta, FF Hadi Rudiatmo, memastikan bahwa Pemkot tidak memiliki anggaran untuk membangun rumah tersebut. Namun, dia berjanji mencairkan dana CER untuk membantu pembangunan. Sejauh ini sudah ada bank swasta yang bersedia CER untuk rumah tersebut. Kepala Dinas Pekerja Umum Penata Ruang DPUPR Kota Surakarta, Endah Sita Resmi, menambahkan progres pembangunan underpass Transito mencapai 50%. Selanjutnya ada elemen dari komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Seperti diketahui, pada berita ini, wartawan memberikan informasi yang jelas dan terperinci upaya apa saja yang akan dilakukan untuk membantu pembangunan rumah yang terdampak dari pembangunan underpass Transito ini. Next, ada dari menjaga agar berita proporsional dan komprehensif. Berita ini sudah sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan kenyataannya. Berita ini menjelaskan dari upaya penggunaan rumah yang terkena dampak kegunaan dari pembangunan underpass Transito, proses pembangunannya sudah sejauh mana. Selanjutnya, berita 6, 500 data susulan bakal diusulkan. Jenis berita ini adalah soft news. Yang pertama, elemen dari jurnalisme itu mengejar kebenaran. Dari berita ini menjelaskan bahwa kebenaran tentang 500 data susulan bantuan Kartu Jateng Sejahtera atau KJS oleh pemerintah Kota Pekalongan, Wali Kota Pekalongan HM Sailani Mahfud SE bersama pilihan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Insinyur Budianto MPI Mhum menyerahkan bantuan di Kecamatan Pekalongan Utara. Nominal yang diterima sebesar 250.000 per bulan dan diserahkan setiap triwulan sekali. Selanjutnya, dari elemen menjaga agar berita proporsional dan komprehensif. Berita ini sudah sesuai dengan porsinya serta sesuai dengan kenyataannya. Berita ini memberikan data yang valid seperti jumlah dana yang diberikan serta diterima, adanya kematian,
adanya dan kematian, data penerima bantuan, serta data yang sudah menerima bantuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andita Syamafira. Berita ketujuh, cerita perjuangan Indonesia di kain batik. Berdasarkan berita di atas, elemen yang cocok adalah berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Pada berita tersebut, ada seorang pengrajin batik di Laweyan mengusung tema unik tentang kemerdekaan dalam rangka menyambut HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini bermaksud untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Seperti yang terlihat, sang pengrajin Bapak Alfa Fabela Priyatmono menuangkan cerita kemerdekaan di kain batiknya agar dia ingin memberikan edukasi tentang sejarah tersebut melalui pameran batik. Saat ini ada lebih dari 30 motif batik kemerdekaan yang diproduksi dengan menggunakan kain primis, dan setiap tema batik memiliki gambar pahlawan yang berperang melawan Belanda, seperti halnya Cut Nyatin, R.A. Kartini, Sultan Hasanuddin dari Goa, dan Patimura dari Maluku. Berita ke-8, Rehab Tebing Longsor Tol Gempan rampung. Berdasarkan berita di atas, elemen yang cocok adalah independen terhadap sumber berita. Perbaikan tebing longsor Tol Gempol Pandaan di kilometer 51 Desa Randu Pitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan setelah 4 bulan akhirnya rampung. Dari hasil pemantauan Jawa Pos Radar Bromo, kondisi tebing yang longsor sudah tuntas 100% sejak awal dikerjakan pada tanggal 6 April lalu sampai akhir Juli. Pengerjaan tebing longsor tersebut dilakukan secara manual dengan metode bronjong pasang batu serta di bagian atasnya dicor atau rigid sesuai luasan tebing yang longsor. Selama perbaikan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar tol tak sampai terganggu sebab di bahu jalan dipasang guardrail. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Isnaini. Berita selanjutnya yaitu ratusan ribu masker dibagikan cegah penyebaran COVID-19. Next. Kembali ke slide sebelumnya. Berdasarkan berita di atas, elemen yang cocok adalah satu, jurnalisme itu mengejar kebenaran atau truth. Karena kebenaran dibangun secara perlahan dengan berbagai opini sehingga dapat terlihat secara utuh dan benar. Seperti yang ada pada berita pada tanggal 7 Agustus, Ketua Relawan Bapak Windu Suko Basuki dan Bapak Ahmad Subakir mengatakan bahwa beliau akan membagikan masker sebanyak 350.000 masker kepada masyarakat Kendal, dan beliau juga berkata bahwa sasaran pembagian masker tersebut adalah satu rumah satu masker. Pembagian masker tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus sebagai ikhtiar beliau dalam mencegah penyebaran virus corona di Kendal. Tetapi Bapak Bakir mengungkapkan bahwa 350.000 masker tidak sebanding dengan jumlah warga Kendal yang mencapai 1 juta jiwa. Dan beliau berharap ada relawan-relawan lain yang dapat menyumbangkan masker guna mencegah penyebaran virus corona. Next. Next. Next.
Elemen kedua. Elemen kedua yaitu komitmen wartawan kepada masyarakat dan kepentingan publik. Dalam berita di atas, komitmen wartawan dan media sangat penting untuk kepentingan publik, baik untuk perusahaan maupun masyarakat. Pasalnya, dengan adanya wartawan dan media, harapan Bapak Fahri atau warga Kendal atas kurangnya masker gratis bagi warga Kendal dapat tersalurkan bagi orang-orang yang mau mengulurkan tangan untuk membagikan masker kepada masyarakat Kendal atau sekitarnya guna pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Next. Berita terakhir yaitu kreatif sungai di Pageden Tengah dimanfaatkan untuk wisata air. Berdasarkan berita di atas, elemen yang cocok adalah 1. Menyediakan forum bagi masyarakat. Dalam berita di atas, wartawan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan suaranya secara langsung kepada publik mengenai sungai di Pagaden Tengah dimanfaatkan untuk wisata air. Seperti beberapa kutipan di dalam berita di atas, yaitu Ahmad Rafiq selaku Kepala Desa Pagaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan mengungkapkan bahwa ide awal untuk menyulap Sungai Kletak menjadi wisata air itu berasal dari para pemuda Ansor yang memiliki pikiran maju. Pihaknya hanya memberikan support. Selain itu, pemerintah dan masyarakat sudah menyediakan 2 perahu apung dan beberapa fasilitas untuk menandai adanya keseriusan dalam memanfaatkan Sungai Kletak menjadi objek wisata air yang bernilai ekonomi, serta bisa menjadi alternatif liburan warga. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.